Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal wa ala kulli ni'mah. Syukur kehadiran ilahi Rabbi kita panjatkan, bahwasanya pada malam hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 12 April tahun 1984, kita akan memulai lagi untuk bersama-sama menuju Pondok Pesantren As-Siddiq Putra, di mana kita bersama-sama akan meresapi acara pengajian rutin yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Siddiq. Para hadirin, marilah kita sama-sama meresapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada malam Jumat yang lalu saya memulai pengajian yang kedua dengan membicarakan masalah ketuhanan. Yang sekaligus tentunya akan lebih sempurna kalau nanti pada saatnya saya akan meneruskan sekaligus mengenai teologi menurut Islam, ilmu ketuhanan menurut Islam. Tapi malam ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 143 yang lengkapnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat adil, umat pilihan, umat yang tegak lurus di tengah, agar kamu menjadi saksi, menjadi pengawas, menjadi pengontrol atas perbuatan manusia, dan agar Rasul
Firman ini ternyata mempunyai kaitan yang luas sekali. Menjadi pengawas, menjadi pengontrol atas perbuatan kamu. Firman ini ternyata mempunyai kaitan yang luas sekali. Antara lain, di dalam sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis di dalam buku atau kitab yang bernama Al-Qaulul Musaddad fi Zabbi an Musnadi Ahmad, buah karangan Ibnu Hajar Al-Hafidh. Dan hadis ini dinyatakan inna hadzal hadis lahu isnadun alin. Hadis ini berisnad tinggi. Bunyi lengkapnya hadis, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang Yahudi dulu sudah berpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan orang Nasrani sudah pula berpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku Islam ini pun akan bergolong-golong, pecah menjadi 73 golongan. Orang Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Umat Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Ini merupakan tanabbu atau mukjizat Nabi yang menjangkau masa yang belum disaksikan Nabi, masa yang masih jauh yang akan terjadi. Ternyata di dalam sejarah Islam mulai timbul gejala-gejala atau fenomena dari hadis ini dimulai tahun 40 Hijrah, yaitu pada saat Khalifah Utsman ibn Affan, Khalifah yang ketiga. Kemudian beliau di dalam suatu huru-hara yang merupakan tragedi di dalam sejarah Islam. Beliau didemonstran oleh rakyat
dari daerah-daerah provinsi waktu itu, 1 dari Mesir, 2 dari Syria, 3 dari Basrah, 4 dari Kufah. Basrah dan Kufah ini Irak. Mereka berhasil dihasung dan dibakar oleh seorang Yahudi yang pura-pura jadi Islam. Orang Yahudi yang pura-pura jadi Islam ini telah berhasil mengobarkan fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tidak patut ke alamat Khalifah Amirul Mukminin, sahabat Nabi dan sekaligus mantu Nabi, yaitu sahabat Utsman bin Affan, sehingga akhirnya berakibat demonstran dari 4 provinsi itu berhasil mengepung istana dan akhirnya berhasil membunuh sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Sejak itulah, dengan terbunuhnya kepala negara Utsman bin Affan, maka timbullah gejala-gejala yang disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya tadi yang saya tirukan, bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Saya mengutip dari sebuah kitab kecil yang namanya Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin. Ini buah karangan dari tokoh ilmuwan besar Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau punya gelar kehormatan Abu Hamid, namanya sendiri Muhammad, ayahnya Muhammad, jadi Muhammad putra Muhammad. Al-Ghazali, Ghazali itu nama desa, nama kampung. Di dalam buku kecil ini beliau menulis, untuk supaya otentik saya membacakan teks aslinya. I'lam anna ahlal ahwa'il mukhtalifah sittatu firaq. Ketahuilah bahwa golongan para pengikut hawa nafsu yang berbeda-beda itu ada 6 golongan. Wa kullu itsnaini minhuma biddani. Masing-masing 2 dari golongan itu berlawanan satu dengan yang lain. Wahia, golongan 6 itu ialah at-tashbihu wat-ta'tilu wal-jabaru wal-qadaru wal-rafdu wal-nasbu.
golongan Islam yang 6 pecah itu: 1, golongan musyabbihah, nama ini. 2, mu'attilah. 3, jabariyah. 4, qadariyah. 5, rafidah. 6, nasibah. Ini golongan musyabbihah berlawanan langsung dengan mu'attilah. Golongan jabariyah berlawanan dengan qadariyah. Golongan rafidah berlawanan dengan nasibah. Wa kullu wahidatin minha taftariqu ila 12 firqah. Masing-masing dari golongan 6 ini, masing-masingnya berpecah menjadi 12 golongan. Jadi kalau tadi dinyatakan 6 kali 12, 72. Jadi wa kullu min haula, masing-masing dari 6 dan dikalikan 12 itu 2, munharifuna, menyimpang, anis siratil mustaqim. Mati. Kullum min haula, masing-masing dari semua tadi 6 kali 12 jadi 72. Munharifuna anis siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Wal firqatun najiyah, golongan 1 yang selamat, al-wasat, yaitu yang berada di tengah-tengah, yang tegak lurus di tengah-tengah. Jadi berarti 72 ditambah 1 menjadi 73, seperti yang disinyalir oleh Nabi itu. Wahum, siapa yang jalan tengah yang lurus ini? Wahum, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, yaitu pengikut jejak Nabi dan pengikut mayoritas umat Islam. Ini ada kaitannya dengan hadis yang saya bacakan tadi. Sesudah beliau mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, dan umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Ini lalu ada yang tanya, qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal sama firqatun najiyah, apakah di sana ada golongan yang selamat? Qala, Nabi bersabda, ahlu sunnati wa jamaati,
Yang selamat itu yaitu pengikut sunnahku, mengikut jejakku, perjalananku, wa jamaati dan golonganku, kelompokku, yaitu mayoritas umat Islam. Nah ini dikomentari oleh Imam Ghazali dalam buku kecilnya yang tadi saya sebut, yaitu buku Rawdatul Talibin wa Umdatus Salikin. Yang penting, inilah yang perlu kita simak, yang perlu kita jadikan pengajian malam ini. Penjelasan beliau berikutnya yang berbunyi begini. Fa'ammal firqatul musyabbihah. Adapun golongan musyabbihah, golongan yang pertama, fa'innahum balaghu wa ghalaw fi isbatis sifat. Mereka ini berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta syabbahu, sampai mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wajawazul intiqal wal hulul wal istiqrar wal julus wa ma ashbah dzalik. Mereka ini golongan musyabbihah membenarkan bahwa Tuhan Allah itu berpindah-pindah, bertempat, bahwa Allah menetap di satu tempat, bahwa Allah itu duduk, dan sebagainya. Jadi golongan yang pertama ini begitu letterlek, seperti dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Maha Pemurah itu bersemayam di atas aras. Bersemayam artinya duduk. Ya seperti manusia ini duduk. Seperti patung Buddha itu yang silo begini. Ya itu. Tuhan Allah juga begitu. Jadi di sini tergelincirnya golongan Islam yang disebut musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahwa Allah nitis, bahwa Allah itu katanya turun ke langit pertama, bahwa Allah itu bicara dengan Nabi Muhammad waktu Mi'raj, berhadap-hadapan muka. Itu semuanya dibayangkan, dikhayalkan Allah itu seperti kita ini. Di dalam firman memang ada yang menyebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Ini ayat Quran. Ini oleh golongan musyabbihah diartikan tangan-tangan ini. Jadi Tuhan itu punya tangan, yang tangan Allah ini di atas tangannya manusia. Ini golongan ini sudah menyimpang. Sebab Allah dipersamakan dengan makhluknya.
Wa ammal firqatul mu'attilah, adapun golongan lawannya musyabbihah, yaitu yang disebut golongan mu'attilah, fa innahum balaghu wa ghalaw wa balaghu fi nafi tashbih hatta waqa'u fi ta'til. Golongan mu'attilah ini mereka berlebih-lebihan, maksudnya di dalam mensucikan Allah dari keserupaan. Jadi kalau tadi menyerupakan, yang ini sebagai reaksi lawannya mengatakan tidak, Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga mereka itu karena berlebih-lebihan akhirnya terjerumus ke dalam sikap pengosongan. Ta'til itu kosong, mengosongkan. Artinya bahwa Allah tidak punya sifat apa-apa. Allah, ini umpama tangan ini ya, Allah kok disebut punya sifat? Sifat. Terus ini ada dua kalau begitu. Ada diri Allah, zat Allah, ada sifat. Nah, tidak benar itu. Katanya golongan mu'attilah. Allah ya Allah. Sifat, tidak ada sifat Allah. Tidak punya sifat apa-apa. Ini disebut golongan mu'attilah. Golongan yang meniadakan sifat bagi Allah. Begitu mereka itu berhati-hatinya, begitu mereka mengadakan reaksi terhadap golongan pertama, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ini untuk tidak menyerupakan sampai mengatakan Tuhan Allah itu tidak punya sifat. Padahal malam Jumat yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Quran dan Sunnah hadis atau Allah dan Rasulnya memperkenalkan Tuhan kepada kita umat Islam adalah melalui 3 jalur atau 3 cara pendekatan. Pertama yaitu memperkenalkan nama diri Tuhan itu, yaitu Allah. Jadi Allah itu nama monopoli. Tidak boleh benda-benda yang lain disebut Allah. Hanya Tuhan Allah saja. Ini nama. Lalu yang kedua, karena kita tidak bakal bisa melihat dengan panca indera siapa Allah itu, apa Allah itu, maka Quran atau agama ya Tuhan memperkenalkan Allah kepada kita ini dengan menyebut apa? Menyebut sifat-sifatnya. Nah, oleh golongan tadi mu'attilah dikatakan Allah tidak punya sifat. Sebab kalau punya sifat sama dengan manusia, sama dengan makhluk yang lain. Benda itu putih, orang itu ganteng, orang itu berkuasa. Nah, kalau Tuhan dikatakan Allah itu berkuasa kan sama dengan itu. Presiden itu berkuasa, penguasa. Tuhan Allah juga penguasa. Ini sama. Ini golongan mu'attilah mengatakan Tuhan tidak punya sifat. Padahal Quran dan hadis memperkenalkan kepada kita sifat-sifat Allah. Maha kuasa, maha pencipta, maha tahu, maha mendengar, maha ini, ini Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran, didukung dan dijelaskan pula oleh hadis. Ini jalan kedua.
Lalu jalan yang ketiga, yaitu dengan memperkenalkan apa? Apanya? Malam Jumat yang lalu. Memperkenalkan nama, dua, memperkenalkan sifat Allah, dan ketiga, memperkenalkan perbuatan Allah. Bahwa Allah itu penindak, bahwa Allah itu mencipta, bahwa Allah itu mengatur, menata dunia, alam semesta ini, dan sebagainya. Bahwa Allah itu menentukan nasib orang, bahwa Allah lah yang menyembuhkan orang itu, yang mencelakakan orang, dan. Ini namanya perbuatan Allah. Saya teruskan. Wa amma ahlus sunnati wal jamaah. Tadi golongan musyabbihah dan golongan lawannya yaitu mu'attilah. Sekarang ahlus sunnah wal jamaah, yaitu pengikut garis dari tuntunan Nabi dan yang mengikuti golongan Nabi, fa innahum salakut tariqal wasat. Mereka menempuh jalan tengah di antara dua tadi itu, golongan musyabbihah dan golongan mu'attilah. Wa asbatu sifatillahi kama waradat. Mereka golongan ahlus sunnah ini meneguhkan, menetapkan adanya sifat-sifat Allah kama waradat, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran dan hadis. Yaitu kita terima karena ini memang datang dari Quran dan datang dari hadis, dari Allah dan dari Rasulnya. Tapi golongan ahlus sunnah ini menetapkan adanya sifat Allah min ghairi tashbihin wala ta'til, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan juga tanpa meniadakan sama sekali sifat itu. Jadi kalau dikatakan Allah kuasa, lah presiden juga kuasa. Ya, tapi Allah kuasa lebih ya daripada kuasanya siapapun. Kekuasaan dari makhluk itu terbatas, tetapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Ini sebagai contoh ya. Kalau ada yang mengatakan itu tangan Allah di atas tangan manusia, kita hanya percaya bahwa tangan Allah itu dikatakan tangan Allah, tapi tidak seperti tangan-tangannya makhluk. Bagaimana? Tidak tahu. Nah, ini ahlus sunnah. Tapi ada lagi ahlus sunnah yang memberikan interpretasi tangan itu artinya kekuasaan. Jadi kalau disebut tangan Allah itu artinya kekuasaan Allah. Jadi itu hanya meminjam bahasa. Jadi itu namanya kiasan saja, arti kiasan. Nanti saya mau bicarakan hal ini lebih lanjut dalam uraian tentang teologi, ya, ilmu ketuhanan menurut Islam. Kemudian ada lagi di sini keterangan golongan yang ketiga. Wa ammal jabariyatu wal qadariyah. Dua golongan yang berlawanan. Fa kullum minhum ba'idun 'anil shiratil mustaqim. Maka masing-masing dari kedua golongan ini jauh dari jalan yang lurus. Bagaimana penjelasannya? Begini. Faman nafal masyi'ata
wal kasb an nafsih fahuwa jabari. Siapa yang mempunyai kepercayaan bahwa manusia ini tidak punya kemauan, bahwa manusia ini tidak punya usaha, sama sekali manusia ini adalah wayang yang tidak berdaya, tidak berkekuatan, dan tidak mempunyai inisiatif, tidak punya apa-apa. Fahuwa jabari. Maka golongan ini disebut golongan jabariyah. Orang yang menganggap bahwa hamba Allah yang namanya manusia ini tidak punya kemauan, tidak punya usaha, semua di tangan Allah. Nasib kita ini kita tidak ikut menentukan. Kita bodoh, Allah yang membuat. Kita jadi pelacur, Allah yang menjadikan. Kita jadi maling, Allah. Semua di tangan Allah. Manusia ini adalah robot yang sepenuhnya digerakkan oleh Allah. Nah, paham begini ini disebut golongan Jabariyah. Sebaliknya, wa man nasabahuma ila nafsi. Siapa yang mengatakan bahwa manusia mempunyai kehendak, mempunyai kemauan, dan mempunyai usaha secara penuh, fahuwa qadari, maka dia golongan qadariyah. Kalau ada yang wakil, dua-dua ini sudah menyimpang dari garis yang lurus. Kalau orang sudah mempunyai kepercayaan, manusia ini wayang terserah kepada dalangnya. Dalangnya ialah Tuhan. Kita manusia ini, apa katanya Allah? Dibikin baik ya katanya Allah, dibikin buruk ya katanya Allah, dibikin goblok ya Allah, dibikin pinter ya Allah, dibikin naik pangkat ya Allah, dibikin sukses dalam hidup ya Allah. Semuanya dipulangkan kepada Allah, seolah-olah manusia tidak punya peranan sama sekali. Ini golongan Jabariyah. Inilah yang menjadi sumber adanya aliran yang disebut fatalisme, menyerah kepada takdir, gelundung semprong. Arep apa neh. Ini orang yang sudah apatis dalam hidup, putus asa dalam hidup. Melarat diapakno maneh. Wis ngene tulisane. Panjenes ngene nasibe arep apa neh. Lho ini golongan Jabariyah. Golongan yang sama sekali tidak berusaha, yang sama sekali tidak mempunyai inisiatif, tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha. Ini salah. Sebaliknya, golongan Qadariyah itu terlalu memusatkan segala-galanya itu kepada manusianya sendiri. Nah ini yang kadang-kadang kalau tidak hati-hati kita juga termasuk di sini. Kitalah yang akan menentukan nasib diri kita. Bangsa ini akan maju atau mundur tergantung pada bangsa itu sendiri. Nah, ini kan cukup menarik, ya kan? Lalu bagaimana sikap tengah-tengah di antara dua? Wa man nasabal masyiata ila Allah Ta'ala. Siapa yang menyandarkan kehendak dan ketentuan kepada Allah, wal kasba ila al-'abdi, dan
menyandarkan usaha dan ikhtiar kepada hamba, bahwa sunni, itu golongan sunni. Kalau dia bisa meretas jalan tengah, bahwa ya memang ketentuan dari Allah, tetapi manusia harus berusaha. Jadi usaha, kemauan, cita-cita, ikhtiar harus. Tapi ketentuan apakah berhasil atau tidak di tangan Allah. Ini yang benar. Ini yang benar. Ini ajaran Islam. Kita ingin kaya, bekerja. Kita ingin pintar, sekolah. Tapi berapa banyak orang yang gagal di tengah jalan? Sudah diputar segala usaha, sudah penuh, tuntas. Menurut perhitungan, rencana itu sudah matang. Kalau negara, Tripolita sudah teliti. Semua ahli-ahli sudah membidik. Jelimet. Tapi apakah rencana itu semuanya berhasil seperti yang direncanakan? Kenyataan bahwa tidak semua keinginan manusia, tidak semua usaha manusia itu berhasil. Nah, berhasil atau tidak adalah di tangan Allah. Karena itu, seorang mukmin, seorang Islam yang baik, itu harus selalu di dalam memulai apa-apa, di dalam bekerja dan berusaha, tidak boleh meninggalkan kata-kata insya Allah kalau dikehendaki oleh Allah. Mari kita ke sana. Ya baiklah, insya Allah. Ayo kita dagang supaya berhasil. Sebab menurut perhitungan saya, ini begini. Ini berhasil, insya Allah. Nah, itu. Tidak boleh kita mengatakan pasti. Ini dilarang di dalam agama. Tidak boleh. Jadi kata-kata memastikan ini pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ditanya oleh orang-orang Yahudi, ya, pendeta. Muhammad, kalau engkau memang Nabi, kalau engkau memang utusan Tuhan, coba jawab pertanyaan saya 3 ini. Apa? 1 tentang roh. Roh itu di mana, apa, dan bagaimana. Ini 1. Nomor 2, coba ceritakan kepada saya itu perjalanan seorang tokoh besar dalam sejarah yang bernama Zulkarnain, Alexander the Great. Coba terangkan. Yang ketiga, coba terangkan kalau memang betul-betul kamu ini Nabi dan Rasul. Coba terangkan tentang itu, pemuda-pemuda yang bersembunyi di gua, yang tertidur selama 300 tahun. Tertidur 300 tahun. Nah itu memang, coba terangkan kalau kamu betul-betul Nabi. Ada enggak itu pemuda yang berlindung dan tertidur selama 300 tahun? Nabi
Ya, ini Nabi dengan meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan dia, ya, beliau menjawab, baik, akan saya jawab besok pagi. Ini tidak sekarang, besok pagi saya jawab pertanyaanmu itu. Turun wahyu dari Allah menegur Nabi, hei kamu Muhammad, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kamu jangan sekali-kali mengatakan pasti besok saya akan jawab, besok pasti aku akan berbuat. Jangan begitu, kecuali kamu beri embel-embel insya Allah, kalau Tuhan menghendaki. Nabi dapat teguran langsung karena beliau menjanjikan pasti besok pagi akan saya jawab pertanyaanmu itu. Ini kan soal mati hidup buat Nabi. Kalau dia tidak bisa menjawab, betul-betul jatuh ini. Kenabiannya, kerasulannya habis sudah. Bukan sekedar gengsi, bukan. Berakhir kerasulannya kalau beliau tidak bisa menjawab. Nah, beliau mengatakan pasti aku akan jawab besok pagi. Ini dilarang, ya, dimarahi oleh Tuhan supaya menjadi contoh kita ini, ya. Kita tidak boleh mengatakan, ya apa, utangnya kapan bayar? Khawatir besok mesti tak bayar, jam 3 persis. Gak boleh itu, gak boleh, gak boleh. Itu bukan sekedar basa-basi, gak bolehnya itu. Itu betul-betul sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab itu tidak pernah utang kepada orang. Betapapun terdesanya. Waktu ditanya, kenapa sampean kok tidak mau utang? Saya mau utang. Saya tidak tahu kalau saya akan bayar utang, apakah umur saya sampai kepada saat itu. Kalau saya menjanjikan, aku nyilih duit, engkau sore tak bayar, apakah umur saya sampai ke nanti sore? Saya belum tahu. Karena saya tidak tahu, saya tidak berani utang. Saya khawatir tersusul oleh ajal kematianku. Begitu kuat iman beliau ini, ya. Sehingga untuk masa yang akan datang sama sekali beliau tidak berani menentukan apa-apa. Tapi ya, kita jangan seperti Umar, ya. Nanti kalau seperti Umar Ibnu Khattab semua, tidak ada apa-apa ya nanti. Janji ini, ya apa, nang omah ya. Iya itu gampang. Itu ya, tantang dulu ya. Ya, itu sebenarnya tidak boleh. Harus diberi jawaban apa? Insya Allah. Kalau dikehendaki oleh Allah, artinya dikehendaki itu ya umur saya panjang, gitu, atau kesehatan saya memungkinkan, atau tidak hujan, bapaknya ya, terus kalau mau bengi, kadang beledos bisa. Umpamanya itu kehabisan bensin, umpamanya ini yang punya mobil, lah kan tidak tepat. Padahal sini sudah metiti, wis to motor pusip, bareng tengah jalan kerjaan bensin. Lah ngono kok boleh ngerti gitu loh. Karena itu dilarang kita itu mau menggagahi masa depan. Sesuatu yang belum terjadi, nah ini itu namanya masyiah, ketentuan dari Allah. Tapi kita kasih usaha ikhtiar harus. Nah ini yang benar. Ini ajaran Islam yang benar. Tapi kalau orang itu lalu gelundung semprong, ya apa kan tidak usaha? Saku guys. Pancen jatah apes aku. Lah kok jatah apes ya? Lah dagang bako ya, Bro. Dagang pindang ya mambu. Dagang iki wis pokoke aku itu dinasib pangeran ngene iki wis. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Ini disebut aliran apa tadi? Jabariyah. Jabariyah itu merasa tidak punya peranan apa-apa,
segala-galanya ada di tangan Allah, Tuhan. Tapi sebaliknya, ini yang kita kadang-kadang, terutama yang muda-muda, untuk memberikan self-sugesti, untuk memberikan dorongan yang kuat, pasti berarti hancur kan matak. Pokoknya omong tuh koyok-koyok ning ngarepe irung gitu. Ini rencana, sama ini jangan ragu-ragu ya. Ini usaha saya ini sudah keluaran Fakultas Ekonomi. Kan iki matematikane wis pas. Dua ini pasti. Jangan khawatir. Di bandane. Maksudnya, iya kan melok bondo. Ayo iki pumpung ono kesempatan. Biar 3 juta wis ya kene. Wis dikumpulno. Koyo yo lah kok jebul oleh dina rong dina dikemplang wong. Arah kan ngono piye? Jadi yang tidak terduga-duga. Nah ini istilah sekarang ini. Kejadian yang tidak terduga-duga. Kita suruh ngotot-ngotot, metu ditabrak mobil mati. Siapa yang tahu? Tuhan memang banyak merahasiakan. Sengaja. Supaya kita ini jangan medita-mediti. Seolah-olah kitalah yang berkuasa di atas kehidupan. 1. Kapan kita mati? Tidak tahu. Kita? Kapan kita mati? Tahu. Jangankan mati, Pak. Kapan kita tidur? Tidak tahu. Ayo, siapa yang tahu? Mulai jam berapa, lebih berapa menit, lebih berapa sekon dia tidur? Wah, saya tadi malam jam 10 lewat sekian menit, sekian sekon, tidak turu nek ngono. Lalu saya ngerti masa turu. Jadi orang itu untuk jangankan umurnya, ajalnya, tidurnya tidak ngerti. Melek juga tidak ngerti. Kapan saya bangun? Tidak tahu. Boleh saudara rencanakan coba aja. Ya wis kali aku tak ngelakoni. Saya besok pagi harus sumamane. Kayak apa itu? Jam apa? Pacar. Muni wis. Ya bilalah iku kok kene kuping iki mbok krono ngipi apa? Kebablas. Ya. Ono mesen anu ya hati-hati lho ya. Guganteran lho aku kadung nekat aku. Tak jajal jam 4 persis. Ya ibu. Kau awas ya, hati-hati lho. Lho sing diweling malah sing lali keturun. Jadi kapan kita lahir? Tidak ada yang tahu. Kapan kita mati? Kapan kita dapat rezeki? Tidak ada yang tahu. Kapan saya dapat rezeki? Apa dikira rezeki itu di pasar? Kalau tidak boleh pergi ke pasar. Kalau memang tempat rezeki di pasar. Sama ada orang yang durung ada orang itu sudah masuk di pasar. Semua orang kosong sudah pulang, dia belum pulang. Ditanya, hasilnya tahu, rugi ya. Jadi tempat rezeki itu tidak ada yang tahu. Lero rebutan kok. Lero rezeki itu di kolong. Enak, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang metu teko omah ada orang weruun loh sampe nokulan iki dari teng kantor nih kantor CV kantor PT nopo-nopo lho nggih ndak sing bagian anu ta anu nang gini kulon iki wonten barang itu walhasil di luar dugaan di muka pintu rumah kita mengadakan perjanjian dengan orang itu seketika jadi 200.000 untungnya. Nah, omong ini tak baleni sisuk apa ya iso. Gak bisa. Ini kebetulan namanya. Nah,
soal-soal yang kata orang Belanda dikatakan toevallig, kebetulan katanya. Di dalam kamus Islam tidak ada kebetulan. Semua sudah ditentukan oleh siapa? Allah. Bahwa kamu jadi jodohnya ini Allah. Wah, kebetulan. Aku sabune petuk emas itu ya kebetulan. Aku iki pas udanan kuno duwe payung. Aku iki kepeksa ngampung payungnya lah kok terus jadi bojone. Itu kebetulan itu. Tidak ada rencana dari rumah saya tak dolek wong sing duwe payung supaya saya jadi istrinya, tidak ada. Angan-angan begitu tidak ada. Jadi yang namanya kebetulan itu sebenarnya tidak ada. Jadi kita harus memupuk kepercayaan ini, ya. Bahwa saya menjadi teman bahwa saya pergi ke sana tidak ketemu orangnya. Saya di tengah jalan yang saya cari sebulan yang lalu ketemu. Alhamdulillah. Sudah sebulan saya cari. Alhamdulillah. Ini kita jangan melupakan syukur kepada Allah. Sebab itu sebenarnya Allah yang tidak ada barang bergerak di bumi ini. Tidak ada barang yang diam di bumi ini di luar pengetahuan Allah. Tidak ada. Karena itu kalau kita sudah punya tekad keyakinan yang mendalam begini, kita tidak was-was menghadapi hidup. Aku ikut bertempur di tengah desingan peluru. Kalau Allah belum menutup usiaku, aku akan pulang. Tapi biarpun aku tidak perang, berapa ribu orang yang mati di atas ranjang. Apa lalu kita takut tidur di atas ranjang? Karena orang selalu yang banyak itu, mayoritas orang mati itu di atas gerdin. Apa lalu kita tidak tidur di atas gerdin? Sudah enak ya. Mbahku biar mati ning kene. Mbahku ya ning kene, anakku ya ning kene, ning gerdin. Jadi aku tak ning nduri klopo ae. Gak ada orang yang sinting begitu itu. Tapi kalau orang beriman, tak soal. Berapa ratus kejadian lalu lintas, kecelakaan, tabrakan. Tapi kalau orang beriman, tidak usah was-was. Naik pesawat, naik kereta api, naik Honda, bismillah. Karena itu kalau mau naik apa-apa, Kanjeng Nabi dawuh. Nek kon njaluk selamat ya, nek mau nek arep lunga ki maca iki. Ya apa? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Terutama supir. Kudu. Itu mesti nubruk paling enggak. Mesti nubruk mati, ya nubruk tapi tidak mati. Lah gitu loh. Itu penting itu buat orang yang punya SIM. Jadi ini SIM dari Allah. SIM dari Rasulullah. Nek kon arep lunga-lunga, ya dadi supir utawa dadi penumpang. Maca iki. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Gampang itu. Ya. Bismillah. Monggo ditutno kula. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku pasrah kepada Allah. Ya. Tidak ada daya kekuatan untuk selamat atau menghindar dari bahaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini isinya itu tadi. Nek wong duwe iman, mantep itu. Jadi orang yang mempunyai iman, ya, bahwa kita harus berhati-hati, memang ini harus digandeng. Kita sendiri harus
berhati-hati, waspada, ya sudah lulus SIM-nya, ya, dan remnya harus diperiksa. Ini namanya ikhtiar, kasab. Nah, kecelakaan atau tidak itu di tangan Allah. Tapi jangan lalu kita pokoknya apa jari pangeran ngebedak karuan natap temen cagak telepon umpamanya pesen wis takdir apa ngono iku. Jangan ada orang ngamuk-ngamuk pas menusuk orang, mati orang, takdir. Loh, kok enak enggak bisa kok takdir. Orang enggak gelem nyambut gawe daiku cuma ndonga, ya Allah kula niki paringi sugih ya Allah. Ora sugih takdir. Takdir apa ngono iku? Lah kan kepengin roh takdir nyambut gawe ya dhisik. Nah, ini sami wonten tamu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi tamu numpak unta. Bareng pun madhap terus mlebet sowan Kanjeng Nabi. Lho, kowe numpak apa mau? Unta. Lah untamu ndi? Aku lecul teng latar niku. Napa terasi Allah ya. Hah? Kanjeng Nabi rodok mlenggong. Apa? Nggih napa terasi Allah. Ora kok kencang. Betul. Kanjeng Nabi terus metu. Akhirnya diambil ontanya itu terus diikat. Saiki tawakal nang Allah. Jadi kita harus usaha, harusnya diikat. Sudah diikat baru tawakal. Jangan dilepas sepeda aja dikunci. Ndak sok cari ini wis. Apa cari ini Allah. Tak kenal wong Islam ngono iku dudu wong Islam niku. Dudu Islam sing sempurna maknane ya. Pamane lawange dak dikancing. Napa terus tawakal. Ndak dikunci kabeh. Wah, akhirnya antara digaji. Kita kon ngendi apa kecolongan wis pancen takdir Allah. Lho dak kenal, dak ilok ngono. Dikancing, dikunci. Turu. Kene kok dibandrek ya mbok. Kok iso ae lho. Lah wis ikhtiar wis. Lha. Jadi inilah yang penting kita kalau ingin mengikuti agama Allah, ingin mengikuti jejaknya Rasulullah di dalam semua gerak-gerik kita, baik kita sebagai individu, sebagai perorangan, maupun kita sebagai kelompok unit kecil yang namanya rumah tangga, maupun kita sebagai bangsa dan negara, jangan lupa ini. Usaha harus dari kita sebagai hamba, tapi yang menentukan adalah Allah. Dengan begitu, kita harus mengendalikan akal, mengendalikan otak, mengendalikan tenaga dan sebagainya, tapi jangan lupa memohon berdoa kepada Allah. Ini anaknya dididik, sekolah nih, dibandani, ini karo disuwune. Ya Allah, nek bersalat, Mas. Anak kula namung setunggal niku Gusti. Sakniki teng fakultas 1, Mas. Mugi-mugi diparingono wilujeng selamat, mugi-mugi hasil. Ojo lali, terutama ibu. Ibu itu paling mandi dungane nek ndungane anak. Ojo apa jare gurune? Ora kenal. Ya gurune ya apa jarene rumah tanggane. Nah, kau oper-operan nih, ditumpong gini. Kenapa gagal kamu sebagai guru mengajar? Ini saya sudah penuh, sudah tuntas saya. Tapi ini salahnya milieu. Nah, pergaulan, nyalano pergaulan, nyalano rumah tangga. Sing rumah tangga, lah sampe kula pun pasar ke guru, napa terus guru anakku. Wah, kira anak penyet. Orang digawe bola itu dilempar sana, lempar sini, lempar sana. Gak ada yang berani mengambil tanggung jawab. Kenapa? Nah inilah, karena kita melupakan doktrin Islam yang benar, yaitu kita harus berusaha. Di samping usaha juga jangan lupa
Mohon kepada Allah. Sebab Allah yang akan menentukan. Anakmu ini tahu-tahu anaknya tukang rumput, anaknya tukang kuli, jadi presiden. Sopo sing ngangen-angen iki? Wong tuane dhewe tak tahu ngipi ngono iku. Lah kok anak desa menjadi jenderal, guru menjadi orang besar di negara. Ini semua adalah di samping usaha, ya, juga doa dari orang tua, ya. Maka Allah menolong membukakan jalan bagi orang. Nah, ini kelanjutannya nanti pada pengajian yang akan datang akan saya uraikan lebih jauh, yaitu golongan yang ke berapa tadi? Tadi sudah 1, 2, 3, 4. Sekarang kelima. Wa amma rafidah wan nasibah. Golongan kelima dan keenam, yaitu rafidah dan nasibah. Fa kullu minhuma ba'idun 'anis sirat. Masing-masing dari dua ini jauh dari jalan yang lurus. Farrafidhi, golongan rafidah, idda'a, mengaku mahabbat ahlil bait, cinta kepada keluarga Nabi, famili Nabi, keturunan Nabi. Begitu cintanya kepada keluarga Nabi, wa balagha fi sabbis sahabah, dia melampaui batas dalam menyalahkan sahabat-sahabat yang lain yang bukan keturunan Nabi. Wa bughihim, dan membencinya. Ini nanti ada panjang ini keterangannya. Ada sekelompok umat Islam yang begitu mengagul-agulkan Nabi dan keturunannya, yaitu Sayyidina Ali. Untuk Sayyidina Ali itu mantunya. Anak Nabi yang punya keturunan itu anak perempuan, Fatimah, yang lain tidak ada. Dari Fatimah yang suaminya itu Ali bin Abi Thalib, ini kalau keturunan sampai sekarang yaitu Habib itu, ya. Loh, ini ada orang yang begitu fanatik kepada Nabi dan kepada Ali dan keturunannya, sampai ke baju. Ke baju itu apa? Bareng Kanjeng Nabi sedo. Lah kok Abu Bakar yang ganti? Apa haknya dia? Sesudah Abu Bakar diganti oleh Umar Ibn Khattab. Apa haknya dia? Sesudah Umar Ibn Khattab diganti oleh Utsman bin Affan. Apa haknya dia? Salah itu. Mestinya Nabi meninggal, yang ganti siapa? Ali. Mestinya Ali itu ya mantunya, ya misanannya. Nah, ini nanti akan berkembang menjadi yang sekarang disebut golongan Syiah. Nah, ini Khomeini, Iran. Ini nanti akan saya ceritakan. Mereka itu begitu menyanjung dan mengagul-agulkan Nabi dan keturunannya lewat Sayyidina Ali, sampai membenci sahabat-sahabat yang lain. Ini nanti akan saya terangkan. Mereka itu sampai mencela Abu Bakar. Sampai nun sewu. Pesarane Kanjeng Nabi ini. Niku Madinah di tengah. Terus didampingi oleh makamnya Abu Bakar dan Umar. Ya. Itu kumpul. Jadi itu sekarang kita tidak bisa mempertemuan. Abu Bakar dikatakan kafir, Umar dikatakan kafir karena dia kelewat apa? Kelewat cinta kepada Sayyidina Ali. Ini golongan namanya Rafidah. Sebaliknya wan nasibiyyu balagha fit ta'assub min jihati sahabah. Golongan nasibah ini begitu fanatik kepada sahabat-sahabat itu, hatta waqa'a fi adawati ahli bait, sampai mereka jatuh terjerumus memusuhi keluarga Nabi. Nah, ini sebaliknya tadi, wa nasaba Aliyan radhiyallahu an ila zulmi wal kufr.
Ini kita begitu berdiri bulu roma kita kalau melihat ini terjadi sejak tahun 40 Hijrah. Nanti akan saya dongengkan supaya kita tuh melek. Kenapa umat Islam ini kok bermacam-macam? Malahan sekarang Irak dan Iran ini perang, dan perangnya ini rupanya dari pihak Iran. Kenapa dia tidak mau menghentikan? Padahal semua minta. Ini orang tidak tahu bahwa Iran ini didukung oleh satu doktrin, suatu ajaran, yaitu ajaran Syiah. Apa Syiah nanti saya terangkan. Bagaimana pendiriannya terhadap orang yang dianggap lawan. Itu tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Nah, sekarang wa amma ahlus sunnah, nah, golongan yang tadi tengah-tengah, fa innahum salakut tariqal wasat, mereka menempuh jalan tengah. Fa ahabbu ahlal bait, mereka menghormati dan mencintai keluarga Nabi. Wa ahabbus sahabah, dan juga serentak dengan itu juga mencintai dan menghargai sahabat-sahabat yang lain. Sama-sama kita hargai. Kita cinta kepada Sayyidina Ali, kepada Fatimah, juga kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Wa hafizallahu ta'ala alsinatahum minal waqi'ati fi ahadin minhum, dan Allah memelihara lidah mereka ahlus sunnah dari ngomong tidak baik, mencela salah seorang di antara sahabat-sahabat yang manapun, illa bilhamdi wassana'i alaihim, kecuali dengan memuji dan menganggap baik kepada mereka semuanya. Falillahil hamdu wal minnatu wassyukur. Ini tulisan dari Imam Ghazali dalam kitab itu. Ini buat saya penting ini untuk diketahui oleh kita, sehingga kita jangan pusing melihat keadaan di kanan kiri ini. Kenapa umat Islam ini mempunyai pendirian yang berlain-lain? Nah, ini saya terus terang selalu mensinyalir hal ini. Kenapa terhadap Pancasila umat Islam ini mempunyai sikap yang berlain-lain? Nanti akan saya uraikan insya-Allah pada pengajian yang akan datang, ya. Tapi saya memang sengaja mengajak sampean, mari sedikit mendasar kita melihat di mana sumbernya, di mana letaknya, dari mana asal mulanya. Nah, asal mulanya justru sinyalemen dari Rasulullah sendiri, ya, di mana Nabi mengatakan besok umatku akan menjadi pecah menjadi berapa tadi? 73 golongan, ya. Nah, sabda ini ada dua yang perlu dicatat. Pertama, bahwa Nabi menyebut ummati sataftariku, ummati, umatku. Lu artinya masih dianggap umatku. Jelas ini ya. Jadi 73 itu ummati, umat saya. Jadi masih diakui oleh Nabi sebagai pengikutku. Cuma yang selamat satu, yang tidak usah mampir nang neraka, gitu loh. Tapi yang lain, kalau memang mereka itu beriman tetap sampai akhir hayatnya, ya masuk surga, cuma liwat mampir nang neraka. Lho ngono to. Bedane berikut to. Sebab gini, kalau sudah tidak diaku umatku, dia ndak bakal masuk surga. Ndak bakal selama-lamanya. Seperti firman Allah, khalidina fiha. Khalidin itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, ini surga, ini neraka. Orang itu asal punya iman syahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, ini dibagi dua. Ada yang karena dosane rada akeh gitu loh. Ya sing
salate ora temenan upamane ini. Yo wis sing pasane sing gur tutup gendang apa sing kendang apa. Ya cuma kawitane mbek burine tok upamane iki upamane. Atau ya wis kabeh dines bayange pasan gur zakate sing rasa-rasa. Padahal dia usaha besar udah. Pamanya. Lho iki nek mati dia kok dosane ora disepuro karo Allah, ya mlebu swarga ning mampir dhisik ning neraka. Pirang tahun? Embo 300. Nah, gitu loh. Embo 200 maneh gitu terserah kepada kesalahannya. Tapi nanti kalau sudah habis menjalani hukuman, akhirnya dintas mlebu swarga. Asal iman. Tapi nek uang tidak iman, tidak percaya nang Allah, tidak percaya nang Rasul, langsung neraka gitu. Neraka kasih salawasi ning kono, tidak bisa munggah maneh. Tapi ada lagi orang Islam yang berbahagia. Dia itu ya tidak bersih dari kesalahan. Cuma karena dia mohonnya itu luar biasa, mohon ampun, mohon ini. Dia berusaha semaksimal mungkin lah sudah. Ya, kesalahan minta sepuro nang wong anu dosaku sampean sepuro. Walhasil usahanya maksimal lah sudah. Dosanya banyak orang. Matur. Tapi dia ternyata diampuni dosanya oleh Allah. Langsung trit. Nah, lampu hijau swarga. Cuma baik gitu, ada gitu toh, nang sing neraka itu. Nggak usah liwat tuh, terus langsung. Itu kalau orangnya itu punya totok kromo di dalam beragama. Dia merasa dosa, dia merasa kurang, tapi dia mengendalikan Engkau ya Allah. Sejelek-jelek aku hambamu ini, aku masih punya Allah, Tuhan yang paling baik, yang paling pengampun. Betapapun besar dosaku, masih lebih besar rahmatmu ya Allah. Ini totok romo. Betapapun aku telah melakukan kesalahan, tapi Engkau ya Allah, permohonan makhlukmu yang paling jelek kamu terima, yaitu iblis. Iblis itu diterima permintaannya. Waktu dia minta kepada Allah, Allah, kalau saya sudah ditulis begini, perkenankan, saya minta satu saja. Apa? Berilah aku umur yang panjang, jangan aku matikan sampai hari kiamat. Saya sepanjang hidup di dunia tidak mati-mati. Saya tidak akan berhenti siang malam, setiap saat, setiap detik akan membalas dendam kepada anak keturunan Adam ini. Ini diterima. Ya Allah. Baik. Permintaanmu untuk saya verleng umurmu. Jadi iblis tidak mati-mati. Iblis yang gudo Nabi Adam sampai sekarang ini ketemu kita itu. Kita masih menangi. Terus tidak mati-mati. Nah ini kita, ini ada seorang orang alim ya. Ndungo ngoten wis atine wis rusak dosa kesalahan. Ayo apa aku iki? Olehku salat ya lagi saiki ya nae. Mamane. Tapi dia tidak putus asa. Ya Allah, aku kembali kepadamu. Aku bersujud di bawah kekuasaanmu. Engkau terima atau tidak, aku datang kepadamu. Betapapun aku banyak berdosa, tapi aku adalah hambamu. Sejelek-jelek aku adalah hambamu. Iblis laknat yang paling terkutuk, masih engkau terima doanya ya Allah. Waktu dia minta umurnya diperpanjang. Masakan gitu lah ya. Seperti orang seperti saya tidak mengaku baik. Tapi kalau dibanding iblis saya sedikit lebih baik.
Lho iblis sing ngoten niku panjenengan tampi dungane. Mosok tiyang kados kula niki nggih rada memper tah sithik. Memper yang saya. Mosok panjenengan tolak ya Allah. Putuh kula nek mboten dispun tentang panjenengan. Dadan sinten malih kula niki. Pelayan kula teng pundi? Kula niki pun dimoi pemerintah moh teng kula koruptor. Masyarakat pun emoh teng kula niki. Kula niki pokoke kali keluarga kali sinten pun betul diakoni kula niki. Saking amoy kula. Lah nek kabeh-kabeh mboten ngakoni, lajeng panjenengan mboten ngakeni, teng pundi kula blayu niku sambil menangis diterima ora itu diterima. Wong nek rumangsa salah lan arep nglereni dilus-lus karo Allah. Allah itu Maha Murah, Rahman Rahim itu lebih daripada seorang ibu. Seorang ibu anaknya yang nakal, yang dugal, yang sudah menyakiti hati, akhirnya diusir oleh ibu. Anak ini 10 tahun kita kehilangan anak. Akhirnya satu waktu datang. Dia sudah compang-camping, borokon kabeh, kurus kerik. Datang di muka pintu, ada ibunya. Sapa kowe? Kalau anak sampeyan tuh rumiyin, sengal, anak kurus kering pucet kado, gudeg tok mamane us compangnya. Saya tanya sama ibu, kira-kira sampean usir apa sampean terima anak? Hah? Terima coba. Nek bapaknya aja ditakoni. Bapak itu rada mentalan, tapi nek ibu gak mentolo. Masih anak kebian tahu nempeling nabok ibuke. Wis dah ngelarakne hati. Hilang 10 tahun balik kurus kering compang-camping. Dia lalu mencium di telapak kaki ibunya. Bu, injaklah kepalaku, Bu. Kencingi ludahi aku. Aku memang anakmu yang durhaka. Tapi aku akan kembali padamu, Bu. Aku mohon ampun. Coba, tega ndak ibu kira-kira. Aduh, ojo ngono lah. Itu Allah lebih dari ibu. Betapapun dosamu, kalau kamu betul-betul mau kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran, sikap Allah kepadamu melebihi ibu tadi itu. 10 kali lebih daripada ibu itu akan diterima. Karena itu, kalau orang berdosa betul-betul bertobat dalam arti menyesali perbuatan yang lalu dan menghentikan perbuatannya hari ini dan tidak akan mengulangi lagi dosanya, maka setiap yang namanya tobat itu yang diterima, maka orang yang tobat itu seperti tidak punya dosa sama sekali. Itu betul. Nabi itu bersabda gitu. Numpu kaya apa dosamu, ya. Nang Gusti Allah lho nggih. Tapi nek nang manusa kudu njaluk halale. Niku bedane. Nek salah kepada orang ndak cukup diwacakno Fatihah tok ae mbamane nggih utawa kirim surat halal bihalal. Semua kesalahan saya yang lalu dan yang akan datang, mohon maaf. Loh kok enak men ya opo? Dosa saya yang lalu dan yang akan datang. Apa bisa tadi? Niku guyon niku. Betul cukup ketan di sepura. Barang sampean rumin katut teng kula sementen. Kula badhe mangsulaken kok mboten kathah. Terus pundi niki? Oh, ampun Mbak Yu, pun kesane pun kula pun lilo lho niku syarate. Pun ilang pun bisa panjenengan. Tapi nang Gusti Allah boten usah dadak balekno ngoten. Asal telu. Syarate wong njaluk di sepuro dosane nek duwe salah nang Allah lho. Nomor 1 menyesali yang sudah betul-betul menyesal kesalahan yang lalu. Ini satu. Harus penuh kesesalan. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu mencabut seketika, menghentikan kesalahannya. Yang ketiga, untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ini, insya Allah. Tapi temenan pun kayak
Cuma guyonan, guyonan tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, jaluk sepura, nang Gusti Allah, sing ngempun sakniki, sing badhe dugi, astagfirullah. Lah kok enak gawe guyonan iku, mboten kenging. Ngelane wonten setunggal wali wedok. Rabi'ah al-Adawiyah. Niku nek muni astagfirullah, aku njaluk sepura. Istighfaruna ya Allah. Yahtaju ilal istighfar. Kita minta ampun kepada Allah itu masih membutuhkan minta ampun. Kok lancang sekali aku minta ampunan pada Allah. Jadi olehku njaluk sepura aku kudu dijaluki sepura. Jadi njaluk sepura karena aku njaluk sepura nang Allah. Itu artinya takut dia tidak sungguh-sungguh bertobatnya. Nah, ini saya akhiri sekian saja dulu. Ya, ini kalau terus-terusan nih lali nanti. Ini sudah larut ini, saya minta maaf ini. Selalu pengajian itu kadung ya apa ini seperti ya apa asik apa lupa namanya ini. Jadi saya akhiri sekian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang kami muliakan, berikut ini marilah kita bersama-sama meresapi pengajian pada tanggal 19 April